Baik, sesuai dengan judul, kali ini kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi beberapa service pada server di Cisco Packet Tracer. Tentunya, service yang akan kita konfigurasi kali ini antara lain yaitu DNS server, kemudian web server, dan yang terakhir adalah mail server. Ketiga service tersebut merupakan service yang umum dijumpai pada saat ini sebagai penunjang dalam kebutuhan aktivitas sehari-hari. Maka, kali ini kita akan coba untuk mengkonfigurasi ketiga service tersebut pada server di Cisco Packet Tracer. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, tentunya kita membutuhkan sebuah server untuk ketiga service tersebut. Sebagai contoh, di sini saya tambahkan satu buah server, yang dimana service-service yang akan kita butuhkan akan kita konfigurasi pada server ini, oke, atau pada server tersebut. Kemudian, hal pertama yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi IP address pada server ini. Sebagai contoh, saya akan terapkan server ini dengan alamat IP 192.168.1.1. Oke. Perlu diingat, ini hanyalah sekedar catatan saja. Oke. Untuk mengkonfigurasi IP address pada sebuah device, kita masuk ke gambar device tersebut. Kemudian klik pada desktop dan pilih IP configuration. Nah, pada menu inilah kita akan mengkonfigurasi IP address untuk perangkat tersebut. Sebagai contoh, yang seperti saya katakan tadi, server ini memiliki alamat IP yang akan saya terapkan 192.168.1.1. Oke. Dan subnet mask kita biarkan pada prefix 24 saja. Oke. Selanjutnya, untuk default gateway kita biarkan saja secara default. Kemudian pada DNS server kita masukkan saja IP server tersebut. Karena saya akan mengkonfigurasi DNS server pada server yang sama, maka dari itu saya masukkan saja alamat IP server saya sendiri. Oke, saya ulang. Pada bagian DNS ini, karena saya akan mengkonfigurasi DNS server pada server yang sama, maka saya masukkan saja IP servernya sendiri. Oke. Jika teman-teman belum paham dengan apa yang saya katakan, silakan ulang kembali perkataan saya tadi dan cermati saja. Oke, kita lanjut. Untuk tahap ini, kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi IP address pada sebuah server kita. Yang selanjutnya, kita akan memulai untuk mengkonfigurasi satu persatu service yang akan kita butuhkan. Kita ganti atau kita berpindah ke tab service. Kemudian yang pertama akan kita konfigurasi yaitu DNS server. Di sini ada pada DNS. Kemudian kita klik on untuk menghidupkan atau menyalakan service DNS ini. Kita klik. Kemudian pada kolom name, di sini kita isikan dengan alamat domain kita. Sebagai contoh, saya masukkan di sini rizky.net. Oke. Untuk tipenya kita record saja. Dan kemudian pada kolom address
Ini kita isikan dengan alamat IP server, yaitu dengan IP yang tadi 192.168.1.1. Oke. Kemudian kita add. Nah, untuk service DNS kita sudah selesai. Kita lanjut ke service web server atau yang bisa dikenal dengan service HTTP. Kita masuk ke menu HTTP. Nah, secara default service HTTP ini secara defaultnya itu sudah nyala. Oke. Sudah bisa berjalan. Jadi kita tidak perlu men-setting apapun pada service HTTP ini. Kemudian yang terakhir, kita akan konfigurasi service mail. Ya, tentunya pada menu email di sini di bawah. Oke. Secara default dia sudah dalam keadaan menyala. Kita lakukan sedikit konfigurasi pada beberapa kolom. Yang pertama, ada pada domain name. Pada domain name ini, kita isikan saja dengan domain kita sendiri yang sudah kita buat tadi. Sebagai contoh, yang saya tadi buat rizky.net. Oke. Kemudian klik set. Nah, untuk user setup, di sini kita tambahkan user baru untuk mail klien kita. Sebagai contoh, saya membuat user yang pertama dengan user misalkan Kiki. Kemudian passwordnya saya masukkan satu saja. Setelah itu add. Setelah itu mungkin saya akan tambahkan kembali untuk satu buah user yang lain. Sebagai contoh, di sini saya masukkan Iki. Kemudian password satu saja. Add kembali. Nah, hanya sampai seperti itu, kita sudah selesai mengkonfigurasi service yang kita butuhkan. Pada bagian server, kita sudah anggap selesai saja. Ini bisa kita close. Nah, untuk uji coba, kita akan tambahkan klien untuk masing-masing service yang nantinya pada komputer ini dia akan menggunakan email dengan user Kiki, oke, atau user yang pertama. Dan kemudian yang ini dia akan menggunakan user email yang kedua. Kita bisa tambahkan di sini satu buah device switch untuk menghubungkan kedua komputer atau seluruh komputer ini. Kita hubungkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lanjut untuk mengkonfigurasi IP address pada setiap klien. Oke. Caranya itu klik pada gambar, kemudian masuk kepada desktop. Dan yang terakhir IP configuration. Nah, untuk klien yang ini saya akan terapkan IP address misalkan 192.168.1.10. Oke. Subnet mask kita biarkan default saja. Kemudian pada default gateway kita tambahkan IP server, yaitu 192.168.1.1. Oke. Ini diisi dengan IP server. Lalu pada kolom DNS server, ini pun kita biarkan isi dengan IP server saja. Oke. Ini bisa kita close. Lalu untuk setting pada komputer klien yang lain, kita bisa beri alamat IP misalkan 20. Kemudian membiarkan default. Ini pun
kita sama, yaitu kita terapkan pada default gateway dan DNS server, kita isi dengan IP server kita. Oke. Kita close dan kita close. Untuk settingan IP address pada setiap komputer klien ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan uji ketiga service tersebut. Kita klik pada icon klien, kemudian masuk ke web browser saja untuk pengecekan web server. Kita searching dengan alamat domainnya. Oke, kita enter. Nah, sudah berjalan. Kemudian kita cek untuk service mail servernya. Kita masuk ke menu email dan kemudian kita akan isi beberapa ketentuan pada parameter ini. Kita masukkan di sini misalkan untuk user pertama, sebagai contoh kita masukkan ini saja. Kemudian untuk email address yaitu user yang tadi, yang pertama, oke, yaitu Kiki. Tidak lupa untuk ditambahkan alamat domain mail servernya, yaitu ski.net. Oke. Incoming mail server kita isi dengan domain server kita. Oke. Begitupun dengan outgoing. Kita isikan dengan alamat domain server kita sendiri. Lanjut untuk username, kita login dengan user yang pertama. Oke. Username Kiki dan passwordnya 1. Kita save. Nah, ini baru di komputer yang pertama. Lalu kita lakukan kembali langkah tersebut pada komputer klien yang lain. Kita cek terlebih dahulu apakah web browser atau web server kita sudah berjalan pada klien ini. Oke, sudah berjalan. Kemudian pada email seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita masukkan di sini misalkan pertama. Lalu ini kita isi dengan user, lalu add dan ditambahkan dengan domain dari mail server kita sendiri. Lalu incoming kita isikan dengan domain server kita, begitupun dengan outgoingnya. Lanjut untuk username, kita login menggunakan user yang kedua, kemudian kita save. Nah, untuk pengecekannya kita bisa kirimkan suatu email dari komputer pertama atau komputer klien yang pertama, dari user yang pertama ke user yang kedua. Kita klik pada compose. Ini merupakan user yang pertama, oke, yaitu PC0. Ini merupakan user pertama, dan yang kemudian ini merupakan user yang kedua. Oke, kita akan kirimkan sebuah email ke komputer klien. Sini tuh kemudian subjek kita misalkan pesan pertama. Oke. Dan isinya itu misalkan halo. Kita lakukan sending. Oke. Di sini pada komputer klien yang kedua
Kita masuk ke receipt. Nah, ada. Kita klik. Halo. Coba kita balas. Halo juga. Apa kabar? Kemudian kita send. Di sini kita klik di. Nah, ada proses service dari service mail server kita berjalan dengan baik. Oke. Jadi bisa disimpulkan ketiga service yang sudah kita konfigurasi pada server kita sendiri ini sudah berjalan dengan baik dan berjalan dengan semestinya. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tetap di ruang sempit dan sampai jumpa.